Afghanistan. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Namun sebelum kita belajar, agar anak-anak semangat belajarnya, Bunda ingin bersama-sama bersama anak-anak untuk menyanyikan lagu yang berjudul Ikan Berenang. Anak-anak tahu tidak lagu Ikan Berenang? Tidak tahu? Baiklah, dengarkan Bunda ya. Bunda akan bernyanyi dan mencontohkan untuk anak-anak. 1, 2, 3. Ikan, 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 ikan berenang-renang, timbul tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam. Ikan, 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 ikan berenang-renang, timbul tenggelam, timbul tenggelam, timbul tenggelam. Belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, timbul, timbul, timbul tenggelam. Nah anak-anak, Bunda lihat anak-anak sudah semangat nih untuk belajar. Oke anak-anak, Bunda ingin anak-anak menyiapkan alat tulis dan bukunya di atas meja. Lalu siapkan fokus dan konsentrasi anak-anak untuk menyimak video materi berikut ini. Baik anak-anakku semua, sekarang kita akan lanjut materi yaitu pembelajaran tematik tema 1 subtema 2 yaitu manusia dan lingkungan. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan berikut. Nah, pada pertemuan pekan kemarin kita telah belajar mengenai sikap-sikap apa saja yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya pada pekan ini kita akan melanjutkan materi tentang membandingkan nilai-nilai yang terkandung pada tiap sila Pancasila. Nah, yuk kita cari tahu apa makna setiap lambang Pancasila. Sila pertama dilambangkan dengan bentuk bintang berwarna kuning yang memiliki 5 sudut. Hal ini diartikan sebagai sebuah cahaya seperti Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Jadi, bintang dipilih menjadi lambang sila pertama karena sebagai perwujudan antara hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Sila kedua. Sila kedua dilambangkan dengan gambar rantai. Rantai yang berbentuk segi 4 dan lingkaran dengan latar belakang warna merah bermakna hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Jadi, pada sila kedua ini lebih ditekankan kepada hubungan antar manusia yang tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Sila ketiga. Sila ketiga dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Perwujudan pohon beringin yang memiliki akar tunggal yang panjang dan tumbuh sampai ke dalam tanah menggambarkan kesatuan dan persatuan. Sedangkan pohon beringin memiliki akar yang menjalar melambangkan sebagai negara kesatuan yang memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Jadi pada sila ketiga ini lebih ditekankan kepada sikap persatuan dan cinta tanah air. Sila keempat. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul sehingga melambangkan seperti halnya musyawarah, yakni orang-orang yang berdiskusi dan berkumpul. Jadi pada sila keempat lebih menekankan kepada pengambilan keputusan suatu masalah yang didasarkan atas musyawarah atau keputusan bersama, bukan atas kepentingan pribadi.
Sila kelima. Sila kelima dilambangkan dengan gambar kapas dan padi. Kapas dan padi melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan. Jadi pada sila kelima lebih menekankan kepada persamaan hak dan kewajiban semua warga Indonesia tanpa melihat status ataupun jabatan. Oke, setelah kita belajar membandingkan nilai pada setiap sila Pancasila berdasarkan makna yang terkandung pada lambang Pancasila, sekarang kita akan belajar tentang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yuk simak penjelasan yang berikut ini. Bunda akan memaparkan perilaku apa saja yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekitar. Contohnya pada sila pertama yaitu bekerja sama dan rukun dengan semua umat beragama. Jadi kita tidak boleh memaksakan teman kita untuk memiliki agama yang sama dengan kita. Kemudian sila kedua yaitu menolong sesama teman. Jika ada teman yang merasa kesulitan atau kesusahan, kita harus menolongnya tanpa melihat status, suku, ataupun rasnya. Selanjutnya, sila ketiga yaitu mencintai produk dalam negeri. Dengan menggunakan atau memakai produk dalam negeri, berarti kita telah ikut mendukung produk-produk lokal buatan anak bangsa. Kemudian sila keempat yaitu menerima kritik dan saran dari orang lain. Kita harus bersikap terbuka terhadap pendapat orang lain. Kita tidak boleh memaksakan orang lain sependapat dengan diri kita. Yang terakhir, sila kelima yaitu semua orang memiliki derajat yang sama di depan hukum. Kita tidak boleh memihak salah satu orang dengan melihat jabatan ataupun statusnya. Setelah mengetahui perilaku apa saja yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, selanjutnya kita akan belajar tentang perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yuk simak penjelasan yang berikut ini. Berikut Bunda sampaikan beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekitar. Contohnya di lingkungan sekolah yaitu tidak mau membantu teman yang sedang kesusahan. Kemudian di lingkungan rumah yaitu malas membantu orang tua. Selanjutnya untuk lingkungan masyarakat yaitu contohnya tidak mau bergotong royong antar warga. Selain itu membantu orang lain dengan mengharapkan imbalan. Oke anak-anakku semua, setelah kita belajar tentang makna setiap lambang sila Pancasila dan sikap-sikap apa saja yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, saatnya kita berkarya membuat cover buku. Sebelumnya, yuk kita cari tahu apa sih cover buku itu. Yuk simak penjelasan dari Bunda. Nah, pengertian cover buku itu sendiri atau sampul buku adalah contoh dari gambar ilustrasi yang bertujuan memberikan gambaran tentang imajinasi penulis sehingga pembaca memiliki imajinasi yang kurang lebih sama dengan maksud penulis. Nah, selanjutnya ciri-ciri cover buku atau sampul buku yang baik itu antara lain 1. Menggunakan huruf yang menarik. Yang kedua, warna sampul dengan warna huruf itu kontras. Yang ketiga, menggunakan gambar yang menarik. Yang keempat, menyertakan sinopsis pada sampul belakang. Yang kelima, ada judul, pengarang, dan nama penerbit. Berikut Bunda tampilkan beberapa contoh cover buku atau sampul buku. Silahkan anak-anak bisa melihat cover buku atau sampul buku dari buku yang anak-anak miliki di rumah. Oke anak-anakku semua, pembelajaran tematik hari ini telah selesai. Nah, untuk kegiatan anak-anak di rumah, silahkan anak-anak membuka e-learning.sekolahteladan.sch.id untuk mengerjakan kuis tentang materi hari ini. Terima kasih untuk hari ini, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat, karena di teladan semua anak itu hebat. Baiklah anak-anak, itu tadi video penjelasan materi tematik oleh Bunda Ima. Semoga anak-anak paham dan mengerti ya. Karena di teladan semua anak itu hebat. Anak-anak, untuk menambah wawasan anak-anak
anak-anak jangan lupa untuk menyimak video wawasan di halaman e-learning Sekolah Teladan ya. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, ingat pesan Bunda untuk selalu sholat 5 waktu, menjaga kesehatan dan kebersihan diri sendiri, selalu berolahraga, dan jangan lupa minum air putih yang banyak. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi